Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Zawa Anissa dari kelas HI 4B. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai review buku International Security Problems and Solutions yang ditulis oleh Patrick M. Morgan, tepatnya di chapter 6 yaitu The Great Power Concert. Nah, pertama-tama kita harus pahami dulu definisi dari The Great Power Concert. Jadi konser di sini adalah istilah yang merujuk pada kerjasama antara individu atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan. Nah, konser kekuatan besar adalah kesepakatan di antara negara-negara terpenting dalam sistem internasional untuk bekerja sama dalam masalah keamanan. Ide ini muncul ketika kelompok aktor menghadapi lingkungan yang tidak stabil, seperti dalam sistem internasional yang tidak memiliki pemerintahan sentral atau yang biasa kita sebut dengan kondisi yang anarki, dan di mana konflik antara anggota dapat mengganggu kontrol lingkungan tersebut. Untuk mencapai kerjasama ini diperlukan koordinasi yang efektif antara anggota konser yang membutuhkan kesepakatan, kompromi, dan kemampuan untuk mengatasi perbedaan-perbedaan kepentingan. Nah, dalam buku ini, Morgan juga menjelaskan mengenai alasan terbentuknya dari The Great Power Concert ini. Jadi yang pertama, negara-negara ingin menghindari perang besar. Para analis berpendapat bahwa negara-negara besar kemungkinan akan lebih bersedia untuk berkoordinasi atau bekerja sama setelah mereka mengalami dampak besar dari perang yang besar atau Great War. Hal ini terjadi karena mereka telah merasakan kerugian yang signifikan selama konflik tersebut. Oleh karena itu, pemerintah-pemerintah tersebut cenderung bekerja sama untuk menghentikan konflik periodik antar mereka. Kemudian alasan lainnya adalah terkadang ada ketakutan di kalangan para pemenang perang besar terakhir bahwa jika mereka tidak terus berkoordinasi selama masa damai, maka pihak yang kalah mungkin akan mencoba merebut kembali kekuasaan mereka dengan melancarkan perang besar juga. Akibatnya, kerjasama yang diperlukan untuk memenangkan perang besar terakhir tersebut dapat memiliki dampak yang berkelanjutan. Nah, yang selanjutnya, Morgan juga menjelaskan mengenai elemen-elemen penting dalam konser. Yang pertama yaitu partisipasi semua kekuatan besar. Maksudnya adalah semua kekuatan besar yang relevan harus terlibat dalam konser, bukan hanya sebagian dari mereka. Ini menunjukkan pentingnya keseluruhan kontribusi untuk mencapai tujuan keamanan bersama. Kemudian yang selanjutnya, kesepakatan bersama. Maksudnya adalah para anggota konser sepakat bahwa mereka perlu bekerja sama untuk mengelola sistem internasional demi keamanan, terutama dalam mencegah konflik yang dapat mengancam perdamaian. Dan yang ketiga ada kebulatan suara, dimana artinya keputusan dalam konser itu diambil secara bersama-sama dan memerlukan persetujuan dari semua anggota. Hal ini menunjukkan perlunya konsensus dan kesepakatan dalam tindakan yang dilakukan. Kemudian, pertimbangan kepentingan bersama. Jadi di sini maksudnya anggota konser harus mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individual mereka. Hal ini melibatkan pengorbanan dan penyesuaian untuk menjaga stabilitas dan kerjasama dalam konser, dan setiap anggota juga harus menghormati batasan dan kepentingan nasional lainnya untuk menjaga kelangsungan konser. Kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai contoh dari konser tersebut. Jadi contoh yang paling terkenal serta awal mula dari konsep konser kekuatan besar adalah konser Eropa yang muncul setelah Perang Napoleon berakhir pada tahun 1815. Sebelumnya Napoleon telah menciptakan kekacauan di Eropa selama 2 dekade dan memicu perang di seluruh benua. Ketika koalisi negara-negara yang bersekutu berhasil mengalahkannya, negara-negara tersebut menyadari perlunya mengelola sistem internasional dengan lebih serius. Maka dari itu, terbentuklah konser Eropa ini, yang dipimpin oleh kerajaan-kerajaan Inggris, Austria, Rusia, dan Prusia. Konser ini menekankan pentingnya kerjasama untuk menjaga perdamaian di Eropa. Para anggota konser Eropa sepakat bahwa mereka memiliki tanggung jawab khusus dalam menjaga stabilitas regional. Meskipun tidak ada yang secara resmi mengakui tanggung jawab tersebut, mereka secara implisit menegaskan peran mereka sebagai negara-negara dominan dalam sistem internasional dan menjadi pihak yang terlibat
dalam sebagian besar konflik. Namun seiring berjalannya waktu dan semakin banyaknya konflik gitu yang terjadi dalam konser, akhirnya konser Eropa ini pun mengalami kegagalan. Setelah kegagalan ini, upaya membentuk konser kembali muncul pada tahun 1920-an. Namun, juga terjadi kegagalan yang bahkan jauh lebih serius pada tahun 1930-an yang merupakan upaya Inggris dan Prancis untuk menarik Jerman dan Italia ke dalam pengelolaan kekuatan besar yang kooperatif dalam sistem Eropa. Kemudian, Perang Dunia Kedua juga memunculkan upaya serius dalam membentuk sebuah konser kekuatan besar untuk mengelola keamanan global yang ditandai dengan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. PBB didesain dengan gagasan bahwa perdamaian pasca perang akan tergantung pada hubungan baik antara negara-negara besar termasuk Uni Soviet, Uni Eropa, dan Tiongkok. Dewan Keamanan PBB sebagai bagian dari konser kekuatan besar diberi kekuasaan luas untuk menangani ancaman terhadap perdamaian dan keamanan, termasuk kemampuan untuk mengutuk tindakan suatu negara, memerintahkan sanksi, bahkan hingga menggunakan kekerasan jika diperlukan. Namun, konser ini juga tidak berhasil karena konflik politik di antara negara-negara besar menjadi terlalu besar dan dengan cepat berkembang menjadi perang dingin yang berlangsung selama lebih dari 4 dekade. Meskipun Dewan Keamanan PBB diberikan hak veto kepada anggota tetap untuk menghindari campur tangan dalam urusan internal, perbedaan pandangan dan kepentingan antara negara-negara besar menjadi hambatan utama dalam upaya konser kekuatan besar ini. Jadi, kesimpulan dari pendekatan konser kekuatan besar untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan adalah bahwa konser memiliki fitur menarik seperti oligopoli dalam sistem pasar yang dapat menjadi cara yang efektif untuk mengelola perdamaian. Namun, konser juga memiliki kelemahan yang signifikan, termasuk potensi eksploitasi kekuatan besar terhadap negara-negara kecil dan kurangnya kesepakatan dalam situasi konflik. Meskipun konser memiliki daya tarik untuk keamanan negara dan masyarakat, namun kesulitan dalam mempertahankan kerjasama serta kebutuhan untuk memperhatikan kepentingan semua anggota masih menjadi tantangan yang harus diatasi. Konser bisa saja menjadi solusi ketika negara-negara besar sudah dalam kondisi yang baik, namun tidak dapat diandalkan sebagai solusi utama untuk mencegah perang besar. Dalam hal ini, upaya kooperatif yang lebih luas dan komunitas global yang lebih kokoh mungkin dapat menjadi strategi yang lebih menjanjikan. Oke, mungkin segitu aja penjelasan mengenai The Great Power Concert. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.